Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur alhamdulillah pada malam ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Daun salam buat Duren. Jangan jawab salam pada keren-keren. Amin. Ibu ya. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah melalui proses yang cukup panjang kita bisa menyelesaikan kongres ini dengan sebaik-baiknya, dengan satu semangat, yaitu bagaimana kongres ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik ya, dan kemudian menghasilkan sebuah suasana kita bisa senang dan nyaman semua. Aplaus buat semuanya. Yang kedua adalah pada sesi ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus aspek, terutama adalah Presiden DPP Aspek Indonesia Bu Mira Sumirat beserta tim, dan juga Ketua Majelis bersama tim. Sedih Pak, lagi sedih, bukan sakit, sedih. Yang telah membawa aspek menjadi luar biasa pada hari ini. Kita doakan semoga amal terbaik yang telah diberikan oleh segenap pengurus DPP, Majenas, DPW dan DPC Allah terima dengan sebaik-baiknya. Kita yakin bahwasannya aspek ini adalah tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk berjuang, untuk memperjuangkan nasib kaum buruh yang hari ini nasibnya itu dicampakkan oleh pemerintah, diabaikan oleh para pengusaha. Dan hanya satu kata, di tengah situasi yang sulit ini, maka nggak ada kata lain, kita harus terus berjuang, bergerak, bersatu untuk kemuliaan kaum buruh. Hidup buruh! Dan kita telah menyaksikan betapa Bu Mira, Bu Jakwan bersabda, dan segenap pengurus DPP, Majelis Nasional, DPW dan DPC telah melakukan hal yang luar biasa di tengah situasi yang sulit. Betul nggak? Betul. Nah, sekali lagi kita doakanlah segala amal ini menjadi bukti bahwasanya mudah-mudahan kita pantas mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pantas mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada segenap para capres yang telah dengan ikhlas, dengan legowo, kemudian menyerahkan amanah besar ini kepada saya. Aplaus untuk para capres. Mudah-mudahan keikhlasan para capres ini yang ada kesempatan untuk menjadi capresnya diambil, mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ketiga adalah kawan-kawan semua, kita telah mendengarkan bahwasanya hari ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Eksternal itu dari sisi regulasi dan dari sisi bisnis hari ini sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Tapi kita selalu yakin bahwasanya dengan perjuangan yang maksimal pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Insya Allah, karena kita yakin dengan berjuanglah kita akan ada perubahan, dan dengan berjuanglah kita akan ada kemuliaan. Nah kawan-kawan, saya ingin mengajak kita semua, seluruh keluarga besar Aspek Indonesia, termasuk seluruh anggota-anggota dari Aspek-Binasi, menjadikan Aspek ini tempat perjuangan kita, berjuang untuk mewujudkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena kita yakin kemenangan itu bukan hanya sejahtera di dunia, bukan hanya mendapatkan keadilan di dunia, tapi juga mendapatkan keselamatan di akhirat, kawan-kawan. Dan kita semua saling mendoakan, saling mendukung bahwasanya kita pantas mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karenanya
kita jadikan organisasi ini sebagai organisasi perjuangan, kita berlomba-lomba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan organisasi ini tempat kita berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan keadilan sejahtera bagi kaum buruh dan memastikan diri kita pantas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berjuang? Siap. Dengan segala macam pengorbanan. Siap. Brutalitas. Siap. Nah, itulah kawan-kawan. Dan saya dari awal sepakat, insya Allah di hadapan teman-teman semua, saya tidak akan menjadikan organisasi ini sebagai alat perjuangan bagi partai tertentu. Buktikan saat saya menjadi pimpinan sebelumnya, dan hari ini menjadi sebuah komitmen dan tantangan saya bagi saya pribadi untuk membuktikan itu semua. Allah tidak diam, malaikat juga tidak diam. Maka insya Allah sekali lagi saya mengajak teman-teman semua untuk berjuang bersama. Tapi saya tidak akan mundur untuk menjadikan spiritualitas pergerakan ini menjadi modal dasar kita untuk bergerak dan merubah bangsa ini. Teman-teman, nggak ada yang bisa menjaga kita semua untuk istiqomah dan komitmen. Menjaga saya, menjaga Bro Sabda, menjaga Bro Trias, menjaga Bro Rukanda untuk istiqomah. Karenanya komitmen saya pribadi adalah kita berjuang menjadikan spiritualitas menjadi basis gerakan kita. Karena dengan spiritualitas lah ini yang akan menjaga kita semua dan akan membuat kita terus untuk bergerak, berjuang dengan ikhlas dan tidak ada rasa takut dengan siapapun. Betul nggak? Nah, itu yang kemudian insya Allah mudah-mudahan dengan semangat mufakat ini kita yakin ya, dengan adanya musyawarah mufakat, dengan adanya syukur ini insya Allah akan hadir keberkahan. Amin. Akan hadir pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita cita-citakan Allah akan mudahkan. Dan dari awal saya berdoa, ya Allah, kalau ini ya harapan dari teman-teman saya menjadi presiden nasional ini tidak baik buat kaum buruh, tidak baik buat umat, tidak baik buat saya, maka jauhkanlah perkara dari saya. Tapi kalau ini ada peluang untuk bagaimana buruh bisa lebih baik, masyarakat Indonesia bisa lebih baik, dan saya juga mudah untuk masuk surga Allah, maka mudahkan. Nah, karena sekali lagi kita mulai dengan baca bismillah dan takbir. Insyaallah kita bareng-bareng berjuang semaksimal mungkin dengan ikhlas, dan kemudian yang terakhir adalah satu goal kita adalah untuk menuju sejahtera itu bagaimana buruh terutama aspek Indonesia ini dari level paling bawah punya bargaining yang kuat di mata perusahaan, di mata negara, dan juga di mata Apindo, Kadin, dan seterusnya. Dan itu hanya mungkin bisa terjadi dengan kita bersatu. Yang kedua adalah kita berjuang tanpa henti. Yang ketiga adalah kita belajar tanpa henti dan terus membenahi diri kita, membenahi organisasi tanpa henti. Kenapa? Sesuai tadi yang dibilang oleh Pak Jumhur Hidayat, ya Allah, matikanlah kami, matikanlah kita dalam suasana kita sedang berjuang. Sepakat? Dan saya yakin dengan berjuanglah akan mulia, dengan berjuanglah insya Allah kita kemudian bisa menggapai perubahan. Hidup buruh! Hidup buruh! Indonesia Bersatu berjuang sejahtera. Ya, itu mungkin dari saya sekali lagi komitmen saya secara lisan, fakta integritas saya seperti itu. Kalau memang perlu SC atau Dinasida membuat satu draft fakta integritas, saya siap untuk menandatanganinya, silakan dibuat. Karena sebentar lagi ada pilkada, tarikan politik sangat kuat. Ya, Bekasi sudah bergerak. Kemudian di mana-mana aspek jangkauan itu sudah mulai didekati oleh calon-calon. Saya bilang ke teman-teman, nanti kita akan rapatkan di Majenas. Jika perlu terkait politik ini kita buatkan namanya PO. Misalnya setiap kontrak politik dengan capres, cagup, segala macam, kalaupun nanti disepakati oleh Majenas, ya, maka kita bikin PO. Kemudian basisnya adalah harus ada kontrak politik, bukan kontrak pribadi. Berdasarkan itu kajian terbuka bersama Majelis Nasional. Maka sekali lagi
harapan teman-teman yang pertama adalah bagaimana menguatkan kembali Majelis Nasional, karena Majelis Nasional adalah lembaga tertinggi di organisasi ini, maka kita akan akan dorong itu. DPP adalah hanya dua tugasnya, menjalankan amanah Kongres dan menjalankan amanah dari Majelis Nasional. Yang punya kewenangan lebih sebenarnya adalah Majelis Nasional. Maka ketika DPP melakukan sesuatu yang tidak ada basisnya berbasis putusan Kongres ataupun keputusan Majelis Nasional, maka seperti di periode berikut sebelumnya, Majelis Nasional bisa memanggil DPP, bahkan mengadakan kongres luar biasa. Sepakat? Sepakat. Nah itulah basis kita nanti adalah politik kolegial. Hal paling sensitif, jangan pernah takut untuk kita diskusikan, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi kaum buruh. Kalau nggak ada sepakat, diskusi lagi. Kalau nggak sepakat, jangan diputus, jangan dipaksakan. Politik itu nggak bisa dipaksakan. Pemikiran juga nggak bisa dipaksakan. Semuanya didiskusikan. Kalau nggak ada kesepakatan, udah. Itu yang mau kita jaga. Sekali lagi, secara pribadi, saya berkomitmen tidak akan menjadikan aspek ini seperti praduga yang ada saat ini, gitu kan. Sebab saya tidak akan membawa aspek Indonesia ini untuk mendukung atau mendorong satu partai tertentu. Aspek adalah milik bersama yang harus kita jaga bareng-bareng. Dan doa kita adalah doa saya pribadi, bagaimana aspek Indonesia ini umurnya bisa sama kayak NU dan Muhammadiyah. Amin. Para pendirinya sudah meninggal, tapi karena ada orang-orang baik yang berkumpul di NU, orang-orang lurus yang berkumpul di Muhammadiyah, pendirinya sudah meninggal, tapi kemudian organisasi masih terpandang. Kenapa? Allah yang jaga. Nah kita berharap juga aspek ini Allah yang jaga. Dengan apa? Dengan keikhlasan kita semua, dengan keseriusan kita semua, dengan komitmen kita semua untuk menjaga ini. Kita hindari segala macam perpecahan yang ada di aspek Indonesia. Aspek Indonesia Bersatu Juang Sejahtera. Demikian mungkin dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau suara saya lebih serak ini. Kalau bisa diwakili Al-Pasar, saya minta wakil Al-Pasar. Siap. Suara saya suara pasar suara saya. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.